Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah sekali lagi atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita, disampaikan pada tahun 2023 insya Allah, dan mudah-mudahan terus diberi umur panjang di dalam keberkahan, diberi kemudahan di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Waalaikumsalam. Untuk bisa terus mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan terus berada di atas sunnah-sunnah tersebut sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melanjutkan pelajaran fikih dzikir bagi dzikir petang kita insya Allah. Kemarin sampai di mana nggih? Sampai dzikir pertama nggih? Nggih. Coba dibaca sekali lagi, monggo yang mau baca. Halaman 12. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Coba Pak Marwan, 12 nggih. 12. Yang asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna wa asbah al-mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa khaira wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali makanya sekarang diulang lagi nih, karena pembahasannya bisa lebih dalam ini. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Nah, ini dibaca terus biar sampai nempel. Jadi model menghafalnya dibaca berulang sebagaimana orang-orang dulu kebiasaan baca Yasin sampai hafal loh. Dan ini digunakan oleh metode qiraati sekarang, modelnya begitu. Jadi anak-anak itu nggak disuruh ngapal, tapi disuruh sehari itu baca Quran pagi setengah juz, sore setengah juz, pagi setengah juz, sore setengah juz, gitu terus. Tuh, anak saya begitu sekarang, ternyata hafal sendiri gitu. Jadi ini juga sama nih, sebagaimana moro sepuh saya yang 87 tahun itu dengan dzikir ini udah hafal semua karena saking seringnya dibaca. Nah, minggu lalu insya Allah kita sudah bahas tentang kalimat asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai situ toh nggih? Sampai ke situ enggak? Kalau enggak salah sampai ke situ, kalau enggak salah. Kita bahas ulang coba biar nempel. Istri saya tuh menyarankan ya kalau bisa materinya diulang-ulang dulu gitu. Karena biasanya enggak nyantol gitu. Kalau kita belum di mulut, baca terus dilapatin gampang. Betul. Makanya baca terus saja. Caranya cuma baca terus saja. Nah, sekarang kita perdalam insya Allah.
sebagaimana kita tahu bahwa zikir akan bermanfaat jikalau mengerti makna dan kandungannya, maka kita bahas lebih dalam insya Allah. Kata-kata asbahna, Bapak Ibu sekali lagi saya ulang, asbahna itu artinya kami masuk waktu pagi. Nah ini kalimat yang besar sekali di sisi Allah dan Rasulnya. Kami masuk waktu pagi. Saya bacakan beberapa asar dari tabi'in dan sebagian dari tabi'ut tabi'in. Di antaranya adalah ketika menceritakan tentang surah Al-Baqarah ayat 197. Akhir dari Al-Baqarah 197 wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu sebenarnya cerita tentang haji sebenarnya. Ayat itu menceritakan tentang haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, dan seterusnya. Di akhir ayat menceritakan tentang wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa, berbekalah dengan takwa karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa untuk di dunia dan di akhirat, termasuk di haji itu. Orang yang berhaji tanpa berbekal takwa bisa nggak bermanfaat hajinya. Di awal ayat katakan nggak boleh rafats, nggak boleh fusuk, ya kan? Nggak boleh berkata kotor, nggak boleh jidal kan ya, nggak boleh bertengkar. Guru-guru rebutan kamar mandi ribut misalnya di Mekah Madinah itu jadi masalah nanti yang umroh dan haji. Nah di situ dikatakan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka Bapak Ibu sedoyo, kata-kata asbahna, ya, saya masuk waktu pagi, alhamdulillah masuk waktu pagi maksudnya. Kan nggak setiap orang masuk waktu pagi, gini bang. Takbir Masjid Jabal Nur, waktu saya ngajar di sana, Jumat masih ngangkat saya ke mimbar untuk ngisi Jumatan. Moga Mas. Jumat masih nyuruh saya ke mimbar untuk ngisi sholat Jumat, ngisi khutbah Jumat. Nggak berselang beberapa waktu, seminggu berikutnya hari Sabtunya meninggal beliau. Sehat loh, kondisinya masih sehat. Pak Jumirin rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Jadi dikatakan berbekalah dengan takwa karena sesungguhnya kita tahu bahwa sebaik-baik bekal ada takwa. Tazawwad minat takwa, berbekalah dengan takwa. Fa innaka la tadri, sesungguhnya panjenengan semua itu nggak tahu. Idza jannal lailu, jika telah datang waktu malam, jika telah datang waktu malam berarti sudah maghrib tiba, hal ta'isu ilal fajri, kita nggak tahu akan sampai waktu pagi apa tidak. Jangan perlu perhatikan betul ini. Maka dikatakan tazawwad minat taqwa, berbekalah dengan takwa. Nah sekarang kita gini, definisi takwa secara singkat, yaitu kita berusaha melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, berusaha menjauhi larangannya. Betul nggak? Kita waktu SD kan begitu. Nah sekarang bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan seluruh perintah Allah kalau perintahnya aja nggak tahu? Inilah mengapa kita belajar. Kita zikir ini, kita belajar zikir karena kita tahu bahwa zikir itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka sungguh merugi orang yang hidup lewat waktu kok nggak belajar. Subhanallah. Bagaimana dia akan tahu melaksanakan perintah atau menjauhi larangan kalau perintah dan larangannya saya nggak tahu. Maka sekali lagi, tazawwad minat taqwa, berbekalah engkau dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri, sesungguhnya panjenengan semua tuh nggak tahu. Idza jannal lailu, jika telah datang waktu malam, hal ta'isu ilal fajri, engkau nggak tahu engkau tuh akan sampai waktu pagi apa enggak. Banyak orang tidur jam 1 bablas meninggal dibangunin nggak bisa. Banyak nggak seperti itu? Keluarga besar saya banyaknya seperti itu. Mbah saya itu seperti itu dulu, pamitan menjelang subuh, jadi ternyata malahan dibangunin subuh sudah seto. Ibu saya setelah asar. Kita nggak tahu, kita akan sampai waktu fajar atau tidak. Maka ditekankan di sini, tazawwad minat taqwa, pastikan setiap detik kita itu berbekal ketakwaan.
Kita tahu di dalam hadis Arba'in nomor 4 tentang yang kita bicarakan tentang masalah takdir itu, orang akan masuk surga ketika amal terakhirnya adalah amal baik. Gini apa nggih? Wong sing elek saja untuk jadi masuk surga harus baik akhirnya. Maka dikatakan tazawwad minat taqwa. Pokoknya berbekal dengan takwa setiap waktu. Ojo saat itu kita meninggal. Dalam bahasa yang diterangkan di sini, hal ta'isu ilal fajri. Kita nggak ngerti akan datang sampai waktu pagi atau tidak. Maka kita mengucapkan asbahna. Ya Allah, alhamdulillah saya masuk waktu pagi ini karena karunia dari Engkau ya Allah. Ini orang kalau ngerti artinya baru baca asbahna itu berbismillah, Pak. Saya kadang-kadang sampai berbismillah kalau baru baca kayak gini ini. Karena merasa bersyukur, ya Allah, saya dibangunkan oleh Allah. Begitu banyak orang yang malam ini nggak dibangunkan, banyak ini. Banyak orang di luaran kita yang pada waktu sekarang ini sudah meninggal, pindah alam, sudah banyak sekali, bahkan tiap detik kalau jangan perhatikan. Maka orang yang mengerti maknanya baru ngomong asbahna saja sudah grentes, ya Allah, alhamdulillah dikasih waktu sampai pagi. Bayangin Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita belajar. Jenengan kalau mengucapkan zikir tanpa tahu makna mungkin lewat aja asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, tapi nggak pernah ngerti itu hatinya. Padahal Allah melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tuh nggak melihat kepada fisik kita, tetapi Allah itu melihat ila qulubikum. Tetapi Allah itu melihat terhadap hati kita. Tata cara kita zikir harus betul, iya. Sholat kita tata caranya betul, iya. Tetapi Allah tuh melihat nih, kondisi kita, hati kita mau kemana nih. Masya Allah. Kemudian wa kam min sahihin, betapa banyak orang-orang yang sehat mata meninggal min ghairi ilat, tanpa didahului oleh sebab-sebab. Jangan perhatikan ini. Begitu banyak nih, wa kam min sahihin, begitu banyak orang yang sehat mata meninggal min ghairi ilat, tanpa ada sebab sama sekali. Orang pagi-pagi berangkat pamit sama istrinya, tahu-tahu di Taman Tirto tabrakan meninggal. Ada nggak seperti itu? Ada. Tanpa didahului sebab sama sekali, tahu-tahu meninggal saja. Atau tiba-tiba terkena serangan jantung, subhanallah. Terlebih kayak kita yang sudah di atas 50 tahun, sudah pendek waktunya, ya enggak? Makanya kita diingat oleh Rasulullah, pagi-pagi ucapkan asbahna, saya masuk waktu pagi ya Allah, alhamdulillah. Dikasih waktu lagi 1 hari lagi, mungkin mudah-mudahan 1 jam lagi, 2 jam lagi. Pastikan 1 jam 1 detik itu menjadi orang-orang yang bertakwa di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu. Kemudian wa kam min alili asa hina min dahr. Begitu banyak Bapak Ibu sedaya, begitu banyak orang-orang yang sakit di rumah sakit, nggak tahu lagi sampai kapan harapan hidupnya, ya nggak? Sekarang di rumah sakit banyak orang ya, arep urip apa mati orang ngerti, sampai kapan harapan hidupnya nggak tahu. Dikatakan wa kam min alili, banyak orang yang sakit. Tadi yang sehat tuh, banyak orang yang sehat mati min ghairi ilat, tanpa didahului oleh ilat. Ilat itu sebab, entah sakit, entah apa saja, pokoknya tahu-tahu mati. Cianjur beres, tahu-tahu banyak. Kita dulu gempa beres 6.000 orang, ya enggak? Di Aceh 150.000 orang. Saya ingat di Aceh itu kebetulan kakak saya di sana lagi tugas jadi brimob, adik saya lagi jadi brimob di sana. Pagi-pagi ngumpul di pos, kemudian apa namanya itu apel. Untung adik saya ditugaskan ke atas, 7 temannya termasuk komandannya meninggal loh. Bayangin, kita nggak tahu. Makanya sekali lagi, wa kam min sahihin mata min ghairi ilat, wa kam min alili asa hina min dahr. Begitu banyak orang-orang yang sekarang sedang sakit, nggak tahu akan punya harapan hidup atau tidak. Maka kita mengucapkan asbahna, alhamdulillah kita masuk waktu pagi. Coba kalau Allah takdirkan tadi kita diambil, udah nggak ketemu pagi lagi. Bayangin orang-orang yang, makanya sekali lagi dikatakan di Ali Imran 190 nggih. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. La ayat.
ada tanda-tanda kebesaran bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang mau belajar, mau berpikir, mau mengerti. Ini kalau nggak belajar begini, mungkin nggak kita mengucapkan asbahna sambil nangis tuh hati kita? Nggak mungkin kan? Gini bang. Maka orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah, karena memang berbeda, Bapak Ibu saudara. Berbeda. Orang yang belajar dengan yang tidak belajar itu berbeda sekali. Bagi jenengan yang sudah ngaji seperti ini, nikmat sekali kan ngaji, Bapak Ibu. Gini bang. Kebayang nggak orang-orang ada yang masih tidur sekarang, masih ngorok, masih apa itu? Subhanallah, kita sudah seperti ini oleh Allah. Masya Allah, bersyukurnya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian wakamin fatan, begitu banyak anak muda amsa wa asbaha dohika, pagi dan petang masih ketawa ketiwi. Banyak tuh sekarang anak-anak muda tuh sing balapan motor, sing nongkrong-nongkrong neng kafe. Karena dikatakan wakamin fatan, begitu banyak anak muda ya amsa wa asbaha, sore dan paginya dohika, masih ketawa ketiwi. Waqad nazijat ya. Akfanuhu, padahal apa namanya tuh, kain kafannya sedang ditenun. Zaman dulu ditenun, sekarang di pabrik ya. Wa huwa la tadri, sementara dia nggak tahu. Kita juga sama kan Bapak Ibu saudara, kita kan sudah dibuatkan tuh kain kafannya sama pabrik. Ini apa nggih? Tinggal kain kafan mana yang akan kita pakai. Begitu banyak orang masih ketawa ketiwi pagi dan sore, ketahuilah sesungguhnya kalian sudah dibuatkan tuh kain kafannya untuk membungkus mayat kita. Subhanallah, subhanallah. Ini kesadaran, kita mengucapkan asbahna saja kesadarannya sejauh itu. Masya Allah. Kemudian wa kam min sigorin yurtaja tulu umrihim, begitu banyak anak-anak yang kita harapkan umurnya panjang. Ini bang, orang tua kan mikirnya berarti anaknya umurnya dawa, saya lebih dulu. Gini bang, yang dengan itu jadi investasi buat kita. Dia akan doain kita di kuburan, dia akan terus, kalau dia anaknya soleh, kalau anaknya soleh itu doain kita. Syarat anak soleh, bapak ibunya soleh. Bapak ibu orang soleh, kepiarap soleh anaknya. Ini bang. Jadi mencontohkan kepada anak itu live, harus kitanya saja soleh, gak usah ribet-ribet untuk nyuruh-nyuruh ini itu. Tapi kitanya sendiri disolehkan. Dikatakan wa kam min sighorin, begitu banyak anak-anak yurtaja, diharapkan tulu umrihim, dipanjang umurnya. Sementara dia sudah dikubur hari ini. Ini bang, anak-anak yang diharapkan panjang umurnya, sebagian anak-anak sudah dikubur. Ini bang, kan begitu banyak anak-anak meninggal belum dewasa. Gini bang, orang tuanya dulu berharap betul tuh anak sampai dewasa. Gini bang, kita tahu doanya orang mendapatkan anak juga di antaranya adalah wabalago asyuddah. Kalau dengan ketemu orang yang punya anak kan, barakallahu laka fil mahbilaka wa syakartal wahib. Terakhirnya adalah wabalago asyuddah, semoga anakmu tekan dewasa, kan gitu. Kenyataannya kadang-kadang Allah dahului dengan kematian. Kemudian wa kam min urusin, begitu banyak pengantin wanita dipersiapkan li zaujiha, untuk mempelai lelakinya, ternyata dia sudah ditulis oleh Allah untuk meninggal di malam qadar. Maksudnya begini, takdir itu ada takdir tahunan kan, sebagaimana saya bahas, takdir di lauh mahfud, takdir umri, takdir yang ditulis oleh malaikat, kemudian takdir malam qadar, ditulis lagi itu takdir malam qadar. Makanya ada perubahan takdir, itu maksudnya di takdir yang tiga ini, bukan di lauh mahfud. Kemudian takdir harian, tadi sebelum subuh ditulisnya hari ini kita mau ngapain oleh Allah, ya kan. Ada orang sudah ditulis ini di malam qadar kemarin, puasa kemarin, meninggalnya bulan November, padahal dia niat untuk nikah bulan Januari, kurang telung sasi wis mati disi. Ini bang, orang merencanakan besok nikahan bulan Januari, jebul bulan Desember meninggal. Ini maksudnya.
begitu banyak mempelai perempuan yang dipersiapkan li zaujiyah untuk calon suaminya, ternyata dia meninggal sebelum datang waktunya. Nah, ini pengingat ketika kita mengucapkan asbahna, Bapak Ibu sedaya. Coba setelah ngaji seperti ini, beda nggak antara orang berilmu dengan tidak berilmu? Beda kan? Disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, memang berbeda antara orang berilmu dan tidak berilmu. Sama-sama mengucapkan asbahna, tapi tuh di belakangnya pengetahuannya kayak gitu, sehingga bisa gerintes, bisa nangis, ya Allah, kesyukuran sampai waktu pagi. Ada orang masuk waktu pagi, jam lebih waktu pagi, wah emang opo, emang ono opo. Banyak sekali kesyukuran yang harus kita syukuri dengan masuk waktu pagi. Masya Allah. Ketahuilah Bapak Ibu sedaya, kita masuk pagi ini hanya karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau, kita sudah diambil nyawanya tadi. Kalau Allah mau, sebagian dari nikmat yang kita peroleh diambil. Nikmat mata kah? Kemarin salah seorang, beliau itu aktif ngaji bareng saya, itu aktif malam Rabu. Masya Allah. Kemarin saya sapain gitu karena sesepuan, Assalamualaikum Pak gitu. Waalaikumsalam. Ustadz, alhamdulillah saya bisa ngaji. Mata saya Ustadz sudah nggak bisa ngelihat yang satu. Ini kelihatannya sehat toh, gini-gini. Ini yang satu tuh udah nggak bisa ngelihat Ustadz. Ya alhamdulillah sudah dipakai 70 tahun sih memang. Ini tinggal bonusnya katanya. Terus saya tuh kena corona kemarin, jadi semuanya turun fungsi-fungsi tubuh, termasuk mata, dua-duanya tadinya udah blur, nggak bisa ngelihat. Saya waktu itu berdoa, Ustadz, ya Allah, saya diberilah satu aja lagi Mas, alhamdulillah. Beneran dikabul satu, yang satu ini sekarang melihat. Dia ingin menikmati masa tuanya dengan nikmat satu mata ini untuk ngaji. Bayangin. Jangan tunggu sampai datang waktu masa kita sudah susah banget nggak bisa apa-apa baru kita lah wingi pas sehat kok aku ora mangkat yo. Dan yang diwai wingi pas sehat gitu. Ini apa nggih? Ya, makanya kita tuh masuk waktu pagi ini tuh karena karunia dari Allah. Maka dikatakan di antara pergantian siang dan malam, dari malam ke siang yaitu sekarang ini, ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah bagi orang-orang liulil albab, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau belajar. Nek nggak belajar yo, emang ada apa pagi-pagi? Gitu kan? Nggak berpikir bahwa kalau Allah mau sebenarnya gampang aja, kita nggak masuk sampai pagi, masya Allah. Kemudian ketahuilah kita masuk pagi ini asbahna dengan bergelimang karunia dari Allah. Sehatnya jempol kita, sehatnya hidung kita. Cuma nggak usah jauh-jauh yang di sekitar kita lah. Kita saja lah dalam diri kita ini banyak banget. Coba bangun pagi pegel-pegel kan ya enak. Kita masih bisa duduk seperti ini, alhamdulillah. Mata masih terang melihat. Ini tuh bagi orang-orang yang ulil albab, itu kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah, bisa minum saja. Subhanallah Bapak Ibu sedaya. Saya itu setelah ngaji dulu di Mahat, bisa gara-gara minum saya nangis loh. Sampai sekarang, bahkan sampai sekarang. Makanya kadang-kadang kesulitan itu bermanfaat Bapak Ibu sedaya. Saya katakan kadang-kadang kesulitan itu bermanfaat. Demi Allah Bapak Ibu sedaya, jadi jangan mengeluh dengan kesulitan. Kalau kata Rasulullah, wala tasubbil humma, jangan kau cela demam. Fa innahu, sesungguhnya demam itu menghapus dosa engkau sebagaimana kir menghapus karat di dalam besi. Nah, ini kesulitan kadang-kadang memberikan hikmah kepada kita. Karena dengan itu kita bisa merasakan nikmatnya Allah ketika itu ada. Contoh, masalah minum lah, masalah minum saja. Saya bisa sangat bersyukur dengan minum. Kenapa? Di tempat saya di sana itu kan air itu pam, nggak selalu ngalir pam itu. Pagi-pagi habis subuh kayak gini udah nggak ngalir. Ngalir lagi jam 10. Bayangin, waktu dimana kita butuh banget air, nggak ada air. Itu kita bisa sangat bersyukur ketika tiba-tiba air mancur, itu alhamdulillah, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Minum, saya minum kan beli ya. Di sana nggak bisa minum pakai dari sumber, harus beli pakai apa. Kadang-kadang kehabisan malam hari, kehabisan tanggung jam 9:30 misalnya. Ya kan? Malam-malam mau minum nggak ada air,
itu kita rasanya bagaimana tuh? Sehingga ketika datang nanti pagi ketemu air minum itu, masya Allah, alhamdulillah bisa minum. Itu karunia dari Allah. Kan banyak tuh orang-orang yang nggak punya air, Palestina contohnya, gara-gara dibambum sana sini sehingga air tanahnya jadi buruk, susah itu minum. Subhanallah. Bagi orang-orang ulil albab, bahkan hanya sekedar minum saja kita bisa nangis, beneran nangis loh Pak, beneran nangis, beneran. Kemudian masalah rizki misalnya, saya kemarin pagi-pagi itu menitikan air mata hanya gara-gara ada temennya istri saya itu kan ngaji bareng-bareng ya. Kebetulan yang satu ini pamit tidak ngaji lagi. Karena apa? Dia nggak bisa bayar SPP untuk ngajinya itu. Padahal cuma sekitar 100.000, ya 200.000 lah sebulan lah, dengan yang lain-lain. Nggak bisa bayar. Padahal dulunya dia orang yang mampu, punya toko di Malioboro, kemudian Malioboro digeser yang di pinggir-pinggir itu, kan dulu omsetnya besar tuh, sehari bisa sekian puluh juta gitu kan. Setelah digeser sekarang akhirnya jadi kesulitan, akhirnya dia pindah profesi, bahkan ngaji bayar 200.000 sebulannya nggak bisa. Saya nangis Pak, saya nangis ya Allah, saya juga pernah ngerasain begitu. Makanya jenengan-jenengan yang punya kelebihan, lihat orang-orang, apalagi sesama jamaah ini, jangan sampai dengan kesulitan. Bener itu. Coba andai saya waktu itu masih mampu, saya akan bayari dia. Apa sulitnya coba sih hanya uang segitu, gara-gara uang segitu jadi berhenti ngaji coba. Nangis saya, benar-benar nangis. Ini ibu-ibu semangat banget juga, pinter orangnya sebenarnya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang ketiadaan itu membuat kita tuh hatinya jadi mudah terenyuh. Berilmu karena kekurangan. Saya sekarang masukin pondok ke anak saya. 9 juta dulu tuh nggak ada artinya apa-apa. 9 juta. Sekarang harus ngumpulin sampai tanggal 15 ini. Saya bilang sama istri, kita sabar ya. Kita baru dapat 5 juta sekarang, kurang 4 juta. Batas waktunya sampai tanggal 15. Saya jadi bisa menikmati cara ngumpulinya itu. Bayangin dulu uang segitu, ya nggak ada artinya apa-apa. Dengan kekurangan itulah kadang-kadang kita bisa merasakan, ya Allah, dapat rezeki 500, 100, 200 itu ada rasanya. Mungkin kalau jenengan berkelebihan, dulu begitu dulu. Bagaimana tidak? Saya dulu sehari makannya tok itu bisa 300.000 dulu. Karena saya dulu kegiatannya di luar, anak-anak dibawa, kalau makannya cuma ke KFC, sekali makan 80.000, 120.000, 3 kali. Bayangin. Karena memang tahunya seperti itu, mampir ke tempat ya yang gampang seperti itu, mampir makan. Bayangin, setelah lewat masa seperti ini, subhanallah, betapa sayangnya tersia-sia seperti itu, betapa sayangnya tersia-sia seperti itu. Makanya sekali lagi kita masuk waktu pagi asbahna bergelimang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian kita masuk waktu pagi asbahna, alhamdulillah, tersibukkan dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kan duduk seperti ini kan sedang mengingat Allah. Kita tahu ya, pahalanya besar banget seperti ini. Pahalanya tuh besar banget loh Bapak Ibu sekalian. Seperti ini tuh pahalanya besar sekali. Sebagaimana saya ucapkan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyampaikan, seperti sholat malam 1000 rakaat. Bayangin, nggak sampai ke Rasulullah ini mauquf sampai ke Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kalimat yang saya ucapkan tadi ini sampai ke Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa duduk seperti ini koyo-koyo to sholat 1000 rakaat. Sholat malam. Jadi dengan sholat malam 11 rakaat wis gelayaran ya. 1000 rakaat. Masya Allah. Kemudian kita pagi ini asbahna memohon pertolongan kepada Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Tolong ya Allah agar pagi ini menjadi kebaikan buat saya. Kemudian kita juga masuk waktu pagi di atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya kita duduk di dalam majelis, kita harus bersyukur. Kemudian nanti kita akan bergerak setelah ini. Ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang jadi guru, macam-macam, semuanya energinya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda kebesaran dari Allah untuk kita. Bukankah kita nggak bisa bergerak kalau kita tiba-tiba kaki kita pegel semua? Jenengan yang punya rencana hari ini tiba-tiba kemudian dibuat demam oleh Allah, bisa apa kita? Ya enggak? Kemudian kita juga sehari ini akan bertindak dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Kita akan melakukan apa sudah Allah tentukan. Coba baru ngomong asbahna saja jenengan sudah
Ngentes enggak dengan pengetahuan yang ada. Ini apa nggih? Baru ucapan asbahna. Masya Allah. Kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah. Apa artinya? Semua kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dan ini harus ditanam betul di hati yang paling dalam ini. Karena ini kalau keliru, penyakit inilah yang melemparkan orang ke neraka jahanam. Siapapun panjenengan walaupun sudah sangat rajin ibadahnya, kok mati bawa sombong di dalam hati, walaupun sebesar zarah kecil sombongnya itu, maka jenengan dilemparkan ke neraka jahanam. Karena Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi bahwa sombong itu selendangku, kata Allah. Siapapun yang pakai selendangku, aku lemparkan ke neraka jahanam. Subhanallah. Memangnya kita punya hak sombong? Sama sekali enggak. Maka dikatakan wa asbahal mulku lillah. Kerajaan milik Allah, menunjukkan bahwa kita tuh bukan raja. Kadang-kadang ada orang hanya dengan kekayaan sedikit saja sudah merasa jadi raja-raja kecil di dunia. Aku sugih kok, saya patut dihormati. Subhanallah. Kadang-kadang orang sombong dengan kepintarannya. Ada loh Pak. Subhanallah. Kadang-kadang orang dirahmati itu harus bersyukur. Jangan tuh benar minta rahmatnya Allah, minta dirahmati oleh Allah. Ada loh Pak. Orang habis ceramah ini saya pengalaman sekali-sekalinya ini. Habis ceramah membahas tentang wa asbahal mulku lillah, agar kita jangan sombong. Selesai ini pengajiannya maghrib sampai isya, bisikin saya, Ustadz, nanti imamnya pakai juz amma saja. Di sini tuh imam pada nggak punya pengertian, nggak bijaksana, suka baca panjang-panjang. Tolong ya Ustadz, pakai juz amma saja. Dah, saya sholat isya imam pakai idza jaa nasrullah sama kulhu. Kemudian yang lain-lain setelah sholat, Ustadz, jangan tadi dibisiki oleh Mr. X ya. Nggak boleh sebenarnya seperti itu. Yang saya harapin jenengan itu bacanya agak panjang. Subhanallah. Habis suruh menekan dirinya untuk nggak sombong, itu kan nggak beradab, Bapak Ibu. Ini penting ini. Bagaimana bersikap sama guru, walaupun saya lebih muda pada posisi sekarang, di luar terserah jenengan. Tapi untuk dapat barokah ilmu, jangan nyuruh-nyuruh Ustadz. Di antara di dalam kitab Taklimu Ta'alim, ketika saya belajar dulu, adab di dalam belajar itu dengarkan apa yang disampaikan guru, nanti diolah, jangan motang-motong, apalagi nyuruh-nyuruh, itu masalah. Ini rumongso karena kedudukannya tinggi, mudah saja. Ustadz koyok ngancem, jodoh-jodoh, subhanallah. Inilah kadang-kadang kalau nggak dapat rahmat. Padahal barusan diajarkan wa asbahal mulku lillah, supaya nggak sombong kita itu, bahwa rajanya kita tuh Allah Subhanahu wa taala. Coba pagi-pagi kita udah disuruh ngomong seperti itu sama Rasulullah. Asbahna pagi ini wa asbahal mulku lillah, engkaulah rajanya ya Allah. Saya bukan siapa-siapa, walaupun saya profesor, walaupun saya S3 atau S-teler kalau perlu. Itu kita tuh bukan siapa-siapa. Kita dipuji, kita dihargai orang karena memang Allah kehendaki atas itu. Sebenarnya kan kita nggak ada apa-apanya, ya nggak? Coba kalau dibuka keburukan kita, mana ada orang mau menghormati kita. Makanya saya kalau mau dakwah ya tak ukur istri saya. Aku untuk dakwah nih hari ini. Kalau istri saya mengatakan boleh. Karena apa? Yang paling dekat, ngukur itu dari yang paling dekat. Kalau istri kita saja nggak menghargai kita, ini masalah itu. Ngapain dakwah di luar-luar? Kalau istri kita saja udah nggak menghargai kita, a'udzubillah. Jadi energi terbesar saya yang membuat saya itu mau dakwah salah satunya itu istri. Kenapa? Hiyarukum li ahli. Untuk mengukur kebaikan kita tuh diukur dari orang paling dekat. Orang bisa sangat hebat di luar, di keluarga. Orang bisa sangat hebat di luar, anak-anaknya bagaimana kepada kita, ini masalah kalau sampai bermasalah dengan kita. Maka sekali lagi pagi-pagi kita sudah disuruh mengakui bahwa Allah lah rajanya kita. Jangan kita menjadi raja-raja kecil di dunia ini hanya karena kelebihan harta, hanya karena Bapak Ibu sudah bayangkan, semua kelebihan itu beban loh Bapak Ibu sudah, jangan perlu ketahui. Semua kelebihan yang Allah titipkan kepada kita dalam bentuk nikmat-nikmat itu beban buat kita. Bayangin, orang kaya itu juga berat loh Pak.
Orang kaya itu kan ada fikih menjadi orang kaya. Bagaimana dia menggunakan uangnya. Kalau dia keliru menggunakan uangnya, masalah tuh di akhirat tuh. Jangan di akhirat, di kuburan aja udah masalah banget tuh. Orang dititipi harta banyak, cara menggunakannya salah, itu masalah besar. Masalah besar. Dan sesungguhnya kalau dalam kasus ini lebih ringan orang miskin. Orang miskin nggak makan tuh biasa. Gini bang, makanya wong sugih karo wong miskin puasa mesti abot wong sugih. Gini bang, wong sugih biasa esuk mangan enak, jam 09.00 wis parapan meneh, jam 12 mangan meneh, jam 3 mangan meneh. Wong miskin kan nggak begitu. Ada yang harus banyak ditahan tuh sama orang kaya. Kudunin iso iki ku dadi ora iso kan berat. Gini bang. Kemudian orang kaya punya kelebihan uang misalnya. Harusnya uang itu kan bermanfaat. Karena dia kaya, alah ora apa-apa lah. Ono mobil anyar tuku meneh, ono mobil anyar tuku meneh. Barang ora perlu dituku. Ya enggak? Padahal kalau itu dikasihkan ke orang-orang yang butuh, manfaat buat dia. Menahan diri agar bisa meletakkan di tempat yang benar itu enggak gampang saya bilang. Apalagi kalau udah ketambahan pelit, la ilaha illallah. Udah kaya pelit, neraka jahanam itu. Ngeri, orang diberi kaya itu agar lomoh. Karena dengan kekayaannya itulah Allah ingin muliakan dia. Lu wong dikei sugih kok malah ceketem dhewe, bubar itu subhanallah. Subhanallah. Makanya jadi orang kaya juga tidak mudah. Karena apa? Ada fikih yang mengikutinya. Makanya karena kita tuh bukan raja di dunia. Yang raja itu Allah, kita harus tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pagi-pagi kita mengucapkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Pagi ini ya Allah kita sudah bahas ya, wa asbahal mulku lillah, engkau rajanya, bukan saya rajanya. Ini bagi orang yang sadar menekan dirinya. Kalau kebetulan dia pejabat, kebetulan dia orang kaya, dia sadar, oh, walaupun saya kaya, walaupun saya pejabat, saya itu bukan siapa-siapa di dunia ini. Sehingga hanya tunduk patuh kepada Allah saja. Kemudian walhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Dan segala puji milik Allah ini juga sama, fungsinya menekan diri kita. Kita nggak pantas dapat pujian. Gini bang, aslinya kita kan nggak pantas dapat pujian. Kebetulan saja Allah tutupi kekurangan kita, jadi kita dipuji sama orang. Aslinya kalau kita dibuka semua, dan kalau keburukan berbau, kita mungkin berbau. Subhanallah. Kita dipuji oleh orang yang bisa melakukan 1-2 hal yang dianggap berprestasi, dianggap pinter, dipuji orang, ketahuilah pinter juga datangnya dari Allah. Saya bisa ngomong seperti ini karena Allah. Ini kan juga beban nih, saya katakan kelebihan. Saya diberi kelebihan oleh Allah, dan itu diujikan secara akademis di dalam lisan. Banyak orang yang sampai mengucapkan begini, Ustadz, bukan saya tidak tahu yang jenengan sampaikan, saya paham, tapi saya nggak bisa menyampaikan, tolong untuk jamaah saya disampaikan. Banyak takmir masjidnya begitu. Orang berilmu, dia mengatakan, Ustadz, bukan saya nggak tahu yang jenengan sampaikan semuanya itu, tapi saya nggak bisa untuk seperti jenengan menyampaikan. Ini juga beban. Beban nggak mudah. Nggak setiap orang yang berilmu bisa menyampaikan. Ini apa nggih? Ada orang yang ilmunya tinggi, nyampaikannya lurus, flat, orang ngantuk, sing krungu. Ini apa nggih? Banyak. Saya dulu punya guru profesor, Pak Muslim namanya nih, masya Allah. Rangin, rumus sampai 1 jam, terakhirnya sama dengan 0. Orang siswanya udah ketawa, dia ketawa balik. Dikiranya ketawa karena apa? Lucu, bukan, karena ketawa ngetawain dia. Udah nulis banyak sampai sini, sama dengan 0. Ayo ngopo, mut suwi-suwi sama dengan 0. Bayangin, begitu. Masya Allah, semuanya diberi kelebihan dalam rangka untuk memuji Allah, bukan dipujikan kepada kita. Apalagi kok sengaja cari pujian. La ilaha illallah. Sholat dibaik-baikin agar kelihatan terpuji, keliru. Makanya sebagai ukuran tentang sholat, kalau sholat kita di masjid, panjangnya kalah, lebih panjang dari sholat kita di rumah, ini masalahnya. Ini salah satu indikator kalau kita tuh sholatnya belum ikhlas karena Allah. Kalau jenengan tahajudnya kok isi kalah kalau sholat sunnahnya di sini, ini masih masalah ini. Harusnya jenengan tahajudnya bacaannya panjang, lebih panjang dari ketika di masjid. Karena waktu itu kita benar-benar sendirian. Ketika benar-benar sendirian kok jenengan bisa menikmati panjangnya, insya Allah jenengan sudah ikhlas di dalam sholat. Kadang-kadang ada orang yang ketika hadapan orang lain sholat
Wah, api-api gitu. Pas dewan, Allah aku bisa ngono. Ini masalah ini. Ini masalah, itu salah satu indikator. Salah satu indikator. Kita sudah ikhlas karena Allah atau belum? Perhatikan orang sudah ngaji, sholat di rumahnya harus lebih panjang. Lebih panjang. Panjang bacaannya, panjang berdirinya, panjang rukuknya, panjang sujudnya. Sujudnya lama karena banyak berdoa, nangis dia. Biasanya kan kita nangis kalau ada masalah. Sujud, subhanallah wa bihamdihi atau yang lain, kemudian dengan berdoa, nangis. Biasanya kan ada masalah. Biasakan tanpa masalah kita bisa nangis. Biasakan tanpa masalah kita bisa nangis dalam sujud, kan butuh waktu lama tuh. Ini bang, 2 rakaat saja bisa setengah jam gitu. Karena apa? Kita benar-benar menikmati kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini yang kita bahas minggu lalu, kalimat tauhid. Saya ulang sedikit. Apa saja kemarin masih diingat bukan? Urgensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama, surah Al-Dzariyat surah ke-51 ayat ke-56, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun di situ artinya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Sudah ditulis belum kemarin? Yang kedua apa? Surah apa? Al-Bayyinah ayat ke-5. Bunyinya gimana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan seterusnya. Apa arti mukhlisin di situ? Murni karena Allah. Kemarin ditafsir lewat surah apa? An-Nahl ayat ke 66. Masih ingat? Nanti dibahas lagi yang terlalu cepat. Dari surah Al-Bayyinah menunjukkan bahwa kita disuruh beribadah mukhlishina lahuddin hunafa. Kita benar-benar ibadahnya itu mukhlis, bersih, murni, lurus karena Allah. Itu kalimat tauhid. Itu tauhid namanya. Jadi sholat kita, ibadah kita, sedekah kita semuanya mukhlishina lahuddin hunafa, benar-benar murni karena Allah. Saya terangkan murni karena Allah kemarin apa? Di dalam surah An-Nahl ayat ke-66. Kita baca ulang surah An-Nahl ayat ke-66. Wa inna lakum dan sesungguhnya bagi kalian fil an'am la ibrah. Di dalam hewan ternak itu ada ibrah. An'am itu hewan ternak. Hewan ternak berarti ada 3 gitu. Apa saja? Unta, sapi, kambing yang boleh untuk korban itu loh. An'am itu kan yang boleh untuk korban. Unta, sapi, kambing. 3-tiganya ini ada ibrah yang besar buat kita. Kata Allah, wa inna lakum sesungguhnya untuk kalian fil an'ami di dalam hewan ternak itu la ibrah, ada pelajaran-pelajaran besar. Apa pelajaran yang dimaksud? Adalah nusqikum mimma fi diberikan minum kepada kalian mimma dari hewan ternak itu, dari hewan ternak itu min baini farsi wa damin, dari antara farsi dan damin. Farsi itu apa? Kotoran, letong, wadamin dan darah, Kemudian labanan kholison, keluar susu murni. Nah itu loh, seperti itu maksudnya kholison, mukhlisina lahuddin, itu ibadah kita itu seperti itu loh maksudnya, seperti susu murni yang ada di bawah kotoran, di atas damin, itu bahasanya itu. Kan jadi satu di dalam satu tubuh, gini bang. Susu, darah, kotoran kan ada di dalam satu tubuh, gini bang. Maka bahasanya ada di antara di bawah kotoran dan di atas darah, dan dia keluarnya murni. Murni maksudnya gimana? Nggak kecampur bau letong, nggak kecampur warna merah, maksudnya paham toh? Paham ya? Warnanya ya tetap putih walaupun ada darah warna merah, walaupun ada letong berbau, ini berwarna.
tapi warna dan baunya itu nggak nyampuri susu. Paham ya? Kita mau sholat, bisa kecampuran ingin dinilai orang, ingin pamer sama orang, riak, ujub, ingin disebut-sebut kebaikannya. Nah, itu semua kan ada, anggap itu kotoran atau darah. Maka kita ibadah itu kayak susu itu loh. Jangan sampai ada perasaan-perasaan ingin dinilai, benar-benar murni karena Allah, mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah. Udah, itu aja berhenti. Itu maksudnya itu. Paham ya? Coba kalau nggak belajar jangan kayak gini, paham nggak? Nggak paham saya yakin. Gini apa gitu? Betapa Allah tuh menggambarkan kepada kita tentang masalah kemudian tuh segitunya. Ada pelajaran buat kalian di dalam hewan ternak. Ketahuilah dari hewan ternak itu walaupun di dalamnya campur-campur antara darah dan sebagainya itu, kenapa keluarnya kok bisa murni? Maksudnya kita mungkin bisa jadi di dalam pelajaran kita, kehidupan kita, ibadah kita, mau zakat, mau ngasih uang banyak karena biar dianggap sebagai dermawan. Kebetulan jenengan ditakdir menjadi orang yang paling kaya di sini. Wah, saya mau menjadi orang yang sedekahnya paling kaya sak taman tirto, diumumkan. Kemudian kita bangga. Hilang itu. Nggak murni lagi karena Allah. Coba, Masya Allah. Liyak buduni, mentauhidkan Allah itu begini ini maksudnya. Jadi kita benar-benar melakukan ibadah hanya berharap ridho Allah, hanya berharap karunia dari Allah, ingin bertemu dengan Allah, mengharap wajah Allah, supaya kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Kemudian surah An-Nahl ayat ke-36 sekarang. Bunyinya gimana? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. An-Nahl ayat ke-36. Di 66 itu untuk yang mentafsir Al-Bayyinah ayat ke-5. Al-Bayyinah ayat ke-5 ditafsir oleh An-Nahl ayat ke-66. Jadi tafsir terbaik adalah tafsir ayat dengan ayat itu terbaik. Kalau ayat nggak ketemu dengan hadis. Ini surah Al-Bayyinah untuk kata-kata mukhlisina lahuddin hunafa ditafsir oleh surah An-Nahl ayat ke-66. Itu maksudnya. Kemudian surah An-Nahl walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Di sini ada syarat dari la ilaha illallah kita. Kita sebagaimana udah tahu ketika Wahab bin Munabih ditanya, bukankah kunci sorga itu adalah la ilaha illallah? Maka dijawab bagaimana? Bala, betul. Memang kunci sorga itu adalah la ilaha illallah. Tapi kemudian dia menyampaikan walakin, akan tetapi mamin miftahun, tiap-tiap kunci itu illalahu asnan. Tetapi di setiap kunci itu, masing-masing kunci itu ada gerigi-geriginya. Jadi nek kunci itu dipakai untuk kesini kan nggak bisa, gini bang, karena geriginya harus pas, gini bang. Masing-masing motor juga geriginya beda-beda tuh itu. Kalau kunci motor ini dipakai di sini, bisa nggak? Nggak bisa. Sorga pakai kuncinya la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah itu ada gerigi-geriginya. Gerigi-geriginya maksudnya syarat-syaratnya. Di antaranya adalah di dalam ayat ini, syarat la ilaha, yaitu apa? Diutus setiap rasul kepada suatu kaum untuk orang-orang beribadah kepada Allah wajtanibut taghut, di waktu yang bersamaan menjauhi sesembahan selain Allah. Jadi kalau kita menyembah Allah tapi masih meminta kepada selain Allah, nggak laku tuh la ilaha illallahnya maksudnya. Paham nggih? Paham nggih? Jadi kalau jenengan sholat nih, sholat rapi jenengan ini, sertifikatnya hilang, datang ke dukun, mati jenengan, neraka jahanam selama-lamanya jenengan. Walaupun jenengan orang yang sholat. Dukun pijet gak apa. Jenengan datang ke dukun, "Mbah, iki sertifikatku hilang, turun golek." Oh, kowe mulai nyembelih ayam cemani, engko ketemu nang kono. Jenengan lagi nyembelih seperti itu, kemudian jenengan mati. Berarti jenengan sedang meyakini apa yang dikatakan dukun, maka jenengan melakukan syirik akbar. Kalau jenengan belum bertobat, maka jenengan mati dalam kondisi syirik akbar, enggak diampuni oleh Allah di neraka jahanam selama-lamanya, enggak bisa keluar. Subhanallah. Makanya sekali lagi, bukankah kunci surga adalah la ilaha illallah? Iya, tapi la ilaha illallah itu punya syarat. Di antara syaratnya adalah engkau murni karena Allah di waktu yang bersamaan. Jangan minta-minta kepada selain Allah. Sekali kita minta kepada selain Allah, maka la ilaha illallah kita batal. Ini penting kan? Nek rasinau kayak gini nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Itu identik dengan selamat Natal. Nah, selamat Natal ada dua pendapat. Ya, selamat Natal sebagaimana kita sudah pernah bahas, ada dua pendapat.
Oke. Saya menyampaikan dua pendapat, tapi saya pakai yang tidak. Tetapi karena di masyarakat ada dua, ini kebijaksanaan penyampai namanya. Makanya jangan nanti pilih. Nek milih benar mesti sama dengan saya. Tapi kita harus sampaikan dua-duanya. Karena apa? Pertengkaran di masyarakat gara-gara ngotot biasanya. Karena apa? Pendapat yang membolehkan juga Ali Jum'ah, Mufti Mesir, Yusuf Qaradawi yang barusan meninggal, itu ulama besar dua-duanya. Yang tidak membolehkan tentu saja lebih banyak. Tapi saya melihat dalilnya lebih kuat yang tidak membolehkan. Karena yang tidak membolehkan itu menggunakan surah, saya lupa yang ayat 72 itu, yang Ibadur Rahman, sama man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti atau mengikuti kebiasaan orang suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Yang membolehkan surah Mumtahanah ayat 8 itu persoalan perbuatan baik. Mengucapkan Natal dianggap perbuatan baik katanya. Ya, wallahu alam. Saya memilih yang tidak. Insya Allah kalau lurus milih yang tidak. Biasanya yang milih mengikuti karena ingin dianggap Pancasila. Yang tidak sebenarnya lebih banyak insya Allah. Dan mereka juga nggak nuntut ke kita kok sebenarnya. Teman-teman saya non muslim itu nggak ada yang nuntut mengucapkan selamat Natal, nggak ada. Orang-orang Islam aja yang kadang-kadang yang bikin masalah. Orang-orang munafik lebih tepatnya. Ya. Kemudian hadis dari Nabi Muhammad SAW yaitu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah maka engkau akan beruntung. Maksudnya mengucapkan, memahami, mengikuti dan paham konsekuensinya, beramal dengannya maksudnya. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi kemudian datang ke pohon minta-minta. Ya kan? Bukan kita mengucapkan la ilaha illallah tapi ketika sholat kita ingin aku sholat karena pengen dianggap apik, dianggap alim. Jenengan sedekah karena aku nek ora sedekah yo isin ora patut maksud nunggu aku sedekah aku ora. Nah itu kan tidak murni karena Allah. Ini bang. Maka ucapan la ilaha illallah di sini maksudnya agar kita melakukan itu semua. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, maka engkau akan beruntung. Kemudian apalagi yang berikutnya kemarin kisahnya Abu Sofyan ketika diutus ke Raja Heraklius. Beliau mengatakan kalau ditanya apa to sing didakwahke Nabi Muhammad SAW, dia belum percaya sama Nabi Muhammad waktu itu, masih musuhnya. Maka dia mengatakan oh ubudullah wahdah, oh dia perintahkan supaya kami menyembah kepada Allah saja. Moh aku biasanya Tuhan oke kok saya kon nyembah siji, moso sih lah terus sing ngurusi banjir sopo, sing ngurusi langit sopo, sing ngurusi bumi sopo, sing ngurusi laut sopo. Masa sih saya suruh menyembah satu aja? Dulu begitu itu. Dan sekarang juga banyak kan? Ya enggak? Ya enggak? Memberikan persembahan kepada laut kidul, memberikan persembahan kepada penjaga gunung, menjaga. Itu Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah itu. Yang demikian itu la ilaha illallahnya enggak kepake. Bayangin. Kalau kita enggak belajar begini, gimana? Bagaimana lantas orang yang enggak tahu sama sekali ilmunya pakai itu mudah-mudahan dapat utur. Mudah-mudahan dapat utur, masih mudah-mudahan ya. Terserah Allah. Ada orang bertanya, lah Ustaz, lah orang di kampung itu ya nggak tahu apa-apa, nggak pernah belajar, terus begitu bagaimana? Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tapi dengan yang sudah belajar, wajiblah meninggalkan hal yang sedemikian. Dan berbeda antara orang berilmu dan tidak berilmu. Orang masuk surga karena yos piye meneh untuk kaya ngono kuwi ya surganya ya di bawah. Sementara jenengan yang belajar, yang punya ilmu yang baik dan pembelajaran, insya Allah surganya tinggi. Berbeda tentu saja antara orang berilmu dan tidak berilmu. Kemudian wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan berbuat syirik. Kemudian wajruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan apa-apa yang diucapkan oleh mbah-mbahmu dulu yang keliru. Sampai sekarang ini enggak gampang. Kebiasaan ya piye nek ora kaya ora kepenak sama bapak ibuku koyo ngono masa aku ora. Ya enggak. Sampai sekarang itu masih berlaku tuh. Rasulullah katakan wajruku ma yaqulu abaukum. Tinggalkan tuh apa-apa yang diucapkan oleh orang tuamu yang keliru secara syariat. Kadang-kadang kan kita enggak. Nah, itu karena alasan nguri-nguri budaya. Padahal ini adalah ilmu dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian wayamuruna bis sholat, kemudian disuruh sholat, wasidki berkata jujur, wal afaf memaafkan, wasilah menjalin silaturahmi. Itu yang kelima. Yang keenam kemarin apa? Hadis riwayat Bukhari nomor 1345, Muslim nomor 19, yaitu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, ketika
Mu'adz bin Jabal dikirim ke suatu kaum. Kamu tuh mau dikirim ke ahli kitab, orang yang punya Injil, punya Taurat maksudnya. Kemudian apa yang dikatakan pertama, kata Rasulullah, katakan kepada mereka, fad'uhum, serulah mereka ila asyhadu alla ilaha illallah wa ani rasulullah. Itu seperti itu. Persoalan kalimat tauhid. Kemudian yang berikutnya, jalan keselamatan kita. Surah Al-Kahfi ayat ke 110, ayat terakhir. Kalau bisa dengan hafal loh. Surah Al-Kahfi kan dibaca kalau hari Jumat atau seperti sekarang ini. Ya kan, sampai sore datang nanti maghrib dibaca. Ini surah Al-Kahfi. Meskipun masih terbata-bata bacanya, dibacalah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima, dan seterusnya. Tadi saya baca iwaja qayyima. Kalau jenengan sudah belajar tajwid itu tahu maksudnya. Itu namanya hukum saktah. Itu ayat 1 ke ayat 2 ada saktah. Saktah itu artinya berhenti sejenak sebesar satu alif tanpa ngambil nafas. Itu di dalam Al-Quran ada 4 tempat. Ini dipelajari di pelajaran gharib namanya. Sedetil itu loh bacaan Al-Quran itu. Makanya hati-hati kalau jenengan ngimami di belakang orang yang tahu ilmunya, hati-hati. Jenengan bisa jadi bahan tertawaan kalau nggak hati-hati. Itu ucapan gitu aja udah tahu tuh yang di belakang ilmunya. Kalau dia begini, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira, itu udah keliru itu secara bacaan. Harus disambung dulu baru mulai diulang. Itu coba, masya Allah kan, ilmu Al-Quran itu luasnya seperti itu. Kemudian dalam surah Al-Kahfi dikatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala tusriku bi ibadati rabbih ahadan. Syarat untuk bertemu dengan Allah, yarju liqa'a rabbih, berarti masuk surganya Allah. Kita tahu, saya ulang sekali lagi, penting ini. Nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Setelah seluruh nikmat diberikan, dikasih bonus oleh Allah, sekarang dibuka tirai, engkau bisa melihatku, bisa melihat Allah. Ini di dalam ilmu akidah diperdebatkan. Ada orang yang mengatakan mosok sih bisa melihat Allah. Tapi di dalam hadisnya begitu. Nikmat terbesar adalah bisa melihat wajah Allah. Makanya sering dikatakan ibadah itu mengharapkan wajah Allah, kan gitu. Itu maksudnya kita tuh masuk surga. Kita ingin nanti masuk surganya Allah, diperlihatkan wajahnya Allah, karena itulah nikmat terbesar. Ya terserah Allah nikmat terbesar yang mana. Allah menyampaikan nikmat terbesar adalah ketika melihat wajahnya. Kenikmatan-kenikmatan lain jadi nggak ada artinya. Jenengan besok akan ketemu pasangan-pasangan yang indah. Istri panjenengan kalau solehah hari ini menjadi pemimpinnya para bidadari. Meskipun bidadarinya banyak, tenang saja, nggak ada cemburu di sana. Tapi secantik-cantik bidadari kalah dengan istri yang solehah panjenengan. Maka pastikan jenengan istri menjadi solehah. Dididik agar jadi istri solehah, kita akan bersama lagi di surga dengan kedudukan di atas para bidadari itu. Masya Allah. Kalau bidadari saja digambarkan sedemikian rupa, bagaimana istri kita yang solehah? Masya Allah. Maka dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Maka syaratnya adalah beramal soleh yang pertama. Maka pastikan setiap detik kita amal soleh. Setiap detik kita amal soleh. Itu yang ketujuh. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah saya ulang biar dengan masuk dulu, karena ini pondasinya. Ini pondasinya. Saya ulang saja, dengan masih terasa baru kan? Enggak, waktu kemarin cepet. ini juga sebenarnya cepat, cuma karena sudah pernah jadinya agak lebih nyambung. Makanya videonya dilihat. Atau ngantuk. Videonya dilihat di rumah, ditulis lagi supaya nyambung, Nah itu dulu, saya kira masih banyak sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat sampai asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Belum yang lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Kita bahas berikutnya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berkahi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.